Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan kesehatan bagi kita semua, terutama juga untuk Bapak Ibu sekalian yang menjalankan ibadah puasa. Semoga dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya. Pada siang ini, untuk kesekian kalinya, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia bekerjasama dengan Pfizer melakukan webinar untuk memberikan update ilmu terkait beberapa hal yang kita hubungkan dengan kasus-kasus penyakit paru. Pada webinar siang ini, kita akan memberikan tema tentang pneumococcal disease dan pemberian vaksinnya. Kita seperti sama-sama kita ketahui, penyakit pneumonia saat ini menjadi salah satu tren, ya, apalagi sejak COVID menjadi pandemi. Salah satu penyebab kematian terbanyak karena COVID tentu seperti kita ketahui terjadinya pneumonia, ya. Tapi sebenarnya pneumonia itu disebabkan oleh banyak penyebab, ya. Nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Dr. Fathia Isbania, spesialis paru konsultan, dan juga akan disampaikan juga update tentang vaksin yang disampaikan oleh Dr. Dianati Kusumasutoyo, spesialis paru konsultan, yang akan memberikan penjelasan kepada kita semua kapan dan bagaimana tentang pneumonia serta bagaimana kita mencegah tentang vaksinasi. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan dukungan dari Pfizer untuk webinar kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan sesi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Fathia Isbania, spesialis paru konsultan, yang akan menjelaskan tentang pneumococcal disease burden and vaccination strategies among adult with comorbidities. Jadi orang-orang lansia memang orang-orang yang sangat berisiko tinggi untuk menderita pneumonia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Dr. Fathia. Ya, secara singkat, Dr. Fathia ini saya rasa sudah sangat dikenal, ya. Beliau saat ini merupakan ketua divisi infeksi paru di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI Rumah Sakit Umum Persahabatan. Beliau telah mempunyai beberapa publikasi, terutama kaitannya dengan infeksi paru. Silakan Dr. Fathia. Ya, terima kasih Dr. Andika. Dr. Andika sebagai moderator. Sebelumnya saya juga akan mewakili PDPI Pusat untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk acara ini, ya. Ya, baik, kami dari PDPI Pusat sangat mendukung acara ini dengan judul Older Adult Immunization Strategy in the Hospital. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa CAP pneumonia masih merupakan permasalahan di Indonesia. Terlebih lagi untuk kelompok-kelompok dengan faktor risiko terjadinya pneumonia sangat berat, seperti seperti anak dan lanjut usia. Nah, kita sebagai dokter dan khususnya dokter paru, sebaiknya lebih mengetahui, lebih mengerti apa sih yang dimaksud dengan pneumonia, vaksinasi pneumokokal ini, dan mengapa diberikan vaksin ini, dan mengapa kelompok tertentu harus mendapatkan manfaat dari vaksin ini. Terima kasih kepada mitra PT Pfizer Indonesia yang telah membantu untuk menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan akan bermanfaat bagi kita semua. Langsungnya Dr. Andika, ya. Silakan Dr. Fathia. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andika, Dr. Dianiati. Saya izin untuk mulai presentasi saya yang berjudul Pneumococcal Disease Burden, permasalahan penyakit pneumokokal dan strategi vaksinnya untuk orang-orang lanjut usia dengan komorbid. Ya. Ya, jadinya infeksi pneumokokus ini memang berhubungan dengan pneumonia. Dan insiden pneumonia ini masih merupakan permasalahan respirasi yang berat ya. Dan prevalensinya cukup tinggi daripada populasi yang umumnya. Sebelum COVID, memang di Rumah Sakit Persahabatan seringkali mendapatkan pasien dengan pneumonia komunitas, ya, baik pneumonia maupun hospital. Tapi yang paling banyak adalah pneumonia komunitas, ya. Dan sedang COVID ini memang agak-agak tertutup, tapi memang 1-2 kasus didapatkan kasus-kasus pneumonia hospital pada pasien post-COVID. Ya. Dan kita tidak tahu ke depannya nanti apakah dengan adanya lesi-lesi di paru ya pasca COVID akan menyebabkan seorang yang muda pun akan menjadi rentan terhadap pneumonia ini. Sebagian besar, hampir 2/3 kasus pneumonia ini disebabkan oleh Streptococcus pneumonia. Ya. Streptococcus pneumonia ini dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas dan merupakan etiologi patogen yang utama dari pneumonia. Sebetulnya Streptococcus pneumonia ini merupakan flora komensal pada saluran napas atas dan berkolonisasi di nasofaringeal. Dan ini merupakan hal yang penting karena suatu pneumonia penyakit pneumokokus itu tidak akan muncul sebelum adanya kolonisasi pada nasofaringeal. Ya. Spektrum klinis dari infeksi pneumokokus itu mulai dari yang ringan ya sampai yang berat, mulai seperti akut otitis media, sinusitis sampai ke pneumonia. Dan biasanya apabila organisme ini menginvasi tempat-tempat yang steril, yang umumnya steril secara normal seperti darah dan atau meningen, maka ini sudah menjadi invasive pneumococcal disease atau IPD. Setidak-tidaknya ada 92 serotype dari Streptococcus pneumonia ini dan sangat berbeda prevalensinya pada nasofaringeal, keinvasifan dan insidens penyakitnya. Biasanya yang bermakna secara klinis adalah serotype 3 dan 14, dan beda serotype memiliki perbedaan patogenisitasnya. Seperti serotype 2, dia biasanya bersifat invasif, sedangkan serotype 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 31, ini banyak sekali ya. Ini berhubungan dengan mortalitas. Nah, ini mengingatkan saja bahwa penyakit pneumokokus itu dibagi dua, yaitu invasif dan non-invasif. Ya, invasif itu seperti contoh bisa mengenai yang tadi saya bilang, dia biasanya terkena pada tempat-tempat yang harusnya steril seperti meningen, ya namanya meningitis, dan bakteriemia apabila mengenai darah. Kalau misalnya non-invasif, ya disebutkan biasanya disebut dengan mukosal, biasanya adalah sinusitis, otitis media, dan pneumonia. Nah, pneumonia ini bisa menjadi bakteriemia dan berat juga, ya. Jadinya pneumonia bisa dapat dikategorikan sebagai invasif juga. Nah, ini adalah pneumonia pneumokokus sebagian besar terjadi pada infeksi pneumokokus pada orang dewasa. Ya, jadinya pneumonia pneumokokus ini dibagi menjadi non bakterik pneumonia ya dan IPD. IPD dibagi lagi menjadi pneumonia bakteriemia dan meningitis. Nah,
Untuk di Eropa sepertinya Streptococcus pneumonia itu menjadi patogen yang paling sering didapatkan ya pada CAP, terutama sebelum diberikannya PVC ya, vaksin-vaksin ya. Di tahun 1990 sampai 2007 yang paling banyak adalah pneumonia ya. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, data mengenai Streptococcus pneumonia itu masih terbatas, tapi memang ada beberapa penelitian yang akan saya tunjukkan selanjutnya. Nah, ini adalah faktor untuk terjadinya penyakit pneumokokal ya. Memang tidak semua pasien yang terkena pneumonia ini akan terjadi penyakit pneumokokus ya. Dan tidak semua pneumococcal disease akan menjadi invasif ya. Ini adalah faktor risiko untuk terjadinya penyakit pneumokokus, yaitu ada penyakit paru kronik seperti asma, penyakit jantung kronik, penyakit ginjal kronik, penyakit liver kronik, kanker, alkoholik, merokok, diabetes, keadaan kondisi imunokompromis, ada cochlear implant, penghuni pantiwerda, asplenia, ya, penerima transplant dan cerebrovascular leaks ya, kebocoran pada cairan otak. Nah, ini adalah apabila sudah terjadi pneumococcal disease, ini akan bisa terjadi invasive disease pada beberapa keadaan seperti diabetes mellitus, chronic lung disease, chronic heart disease, alkoholik dengan semakin lama semakin tinggi ya. Dan yang paling tinggi diderita oleh pasien dengan HIV ya. Sebanyak hampir 50% memiliki chance untuk terjadinya IPD. Nah, diawali dengan insiden CAP yang bervariasi dari satu negara ke negara lain dan dari satu penelitian ke penelitian lainnya. Tetapi hampir semua laporan tersebut konsisten dengan terjadinya progresivitas rata CAP dengan meningkatnya usia, ya. Sehingga faktor utama untuk terjadinya pneumonia itu adalah salah satunya adalah gangguan imun atau imun kompetens ya. Dan didapatkan lagi terjadi dual infection bersamaan pneumonia dengan virus influenza akan meningkatkan resiko untuk terjadinya Streptococcus pneumonia dan terjadinya IPD. Selama pandemi influenza pada tahun 1918 sampai 19, 20% mortalitas akibat secondary pneumococcal infection ya. Dan dari autopsi didapatkan 27% kultur darah positif untuk Streptococcus pneumonia. Dan pada pandemi H1N1 pada tahun 2009 terjadi peningkatan orang-orang di rawat inap akibat pneumokokus pada saat aktivitas pada saat pandemi influenza H1N1 ya. Untuk yang COVID saat ini masih belum ada data apakah infeksi COVID-19 virus SARS-2 ini berinteraksi dengan baik dengan virus influenza atau dengan Streptococcus pneumonia ya. Belum ada penelitian yang menyatakan hal tersebut. Nah, ini adalah beberapa permasalahan pneumonia komunitas ya, seperti contohnya di Eropa didapatkan dari 4-6 penelitian. Ternyata Streptococcus pneumonia itu merupakan patogen yang sering diisolasi, yang paling sering diisolasi ya. Bukan hanya di rawat inap, tapi juga di rawat jalan ya, karena kita tahu Streptococcus pneumonia juga merupakan patogen kolonisasi ya. Dan 28% kasus intensif ya.
Nah, untuk rata identifikasinya untuk di Eropa pneumococcus itu paling rendah di Italia, yaitu hampir 12%, sedangkan yang paling tinggi adalah di Finlandia. Dengan rata mortalitasnya 6,4 sampai 40%, dan semakin meningkatnya usia, maka semakin tinggi juga faktor risiko untuk terjadinya mortalitas akibat pneumonia. Dan pneumonia pneumococcus disertai dengan bakteri MIA 10 akan 30% dan akan menyebabkan, dan ini akan disebut sebagai IPD. Nah, insiden untuk invasif pneumococcal disease ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor merokok, status imun, usia, dan lokasi geografis. Ya, ini adalah incidence rate IPD di Eropa dan di Amerika. 11 sampai 23 per 100.000 populasi, sedangkan begitu dia usianya di populasi usia di atas 65 tahun, maka insidensinya akan meningkat beberapa kali lipat, yaitu 16,2 sampai 59,7. Dan begitu juga apabila terjadi pasiennya memiliki dengan kondisi medis yang kronik, ya bisa meningkat ya sampai 176 per 100.000 penduduk, ya. Begitu juga dengan pasien dengan imunosupresi, ya bisa sampai 2031 per 100.000 populasi. Walaupun sudah diberikan antibiotik yang sesuai, tapi IPD ini tetap menjadi permasalahan. Kasusnya tetap meningkat sebanyak 10-23%. Ini adalah beberapa penelitian ya mengenai ini di Australia, ya, permasalahan infeksi pneumococcus pada orang usia 65 tahun, bahwa insiden pneumonia pneumococcus yang dihospitalisasi terjadi hampir 15 kali lipat untuk terjadinya IPD. Nah, bagaimana dengan serotype distribusinya? Tadi sudah dikatakan terdapat ada 90 serotype, ya. Bagaimana dengan serotype pemetaan, mapping serotype distribusi Streptococcus pneumonia di Asia, ya. Dari surveillance study, ya, yang diambil pada pasien-pasien pneumonia yang di atas 50 tahun dengan penyakit IPD atau CAP, didapatkan dari 66 rumah sakit, ya, Korea, Cina, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand selama 5 tahun. Dapatkan sebanyak serotyping dan kerentanan tes sensitivitas didapatkan pada 850 isolate pneumococcus, ya. Yang paling banyak didapatkan adalah di Cina, ya, 77,2%, Filipina 68%, lalu di Korea. Tapi sayang di Indonesia tidak terlihat data-datanya mengenai strain ini. Nah, ini untuk ada pernah penelitian mengenai nasopharyngeal carrier pada orang dewasa di Semarang, didapatkan kalau misalnya pada anak, ya, 43%, ya, memang kan anak-anak memang dikenal sebagai karier Streptococcus pneumonia ini, pada dewasa sebanyak 11%, ya. Nah, ini juga ada penelitian, ya, Staphylococcus aureus dan Streptococcus pneumonia di antara orang dewasa di Jakarta, dapatkan serotype Streptococcus pneumonia yang diidentifikasi adalah 3, 6, dan 15 dan 35F. Ya. Dan ini adalah penelitian juga, ya, dari Cipto, ya, dan di Ekman, didapatkan pada orang dewasa serotype-nya 19F, 3, 15, 13, 23, 6, dan 16F. Ya. Dan ini usianya 18 sampai 87 tahun. Nah, ini penelitian dari Rumah Sakit Persahabatan pada 100 pasien yang didapatkan vaksin serotype di dominan ditemukan pada 14% pasien dewasa. Serotype yang dominan adalah 6A, 6B, dan 7F, dan 44% resisten terhadap tetracycline. Nah, ini juga
serotype distribution dan resisten antibiotik yang diisolat dari pasien, ya. Jadinya didapatkan 14 isolat, ya, isolat, dan serotype-nya yang ditemukan adalah 3 dan 6B, dan yang menyebabkan bakteriemia adalah 6A dan 7. Nah, bagaimana orang tua dapat terkena pneumonia? Jadinya orang tua paling sering terkena pneumonia. Dan data dari WHO mengenai World Population Prospect didapatkan penambahan orang usia lanjut rata-rata 3% per tahunnya. Ya. Yang paling banyak di dunia dia ternyata di Eropa, banyak 25%, ranking tertinggi usia-usia yang lanjut. Dan sebanyak 45% itu pneumonia komunitas terjadi pada usia di atas 65 tahun. Nah, ini insidensnya CAP di atas 65 tahun, di Europe 76-140, di Amerika 63-164, di Jerman 28,5%, ya. Lalu ada penelitian yang mengatakan bisa terjadi insiden CAP-nya 63,4% per 110.000 orang dewasa. Ya, mengapa orang dengan lanjut usia atau usia di atas 65 tahun itu meningkatkan mortalitas? Karena biasanya memiliki beberapa penyakit atau multimorbiditas, ya. Dia memiliki lebih atau 2 penyakit kondisi yang kronik. Belum lagi terjadinya perubahan sistem imun atau kita sebutnya immunosenescence, ya. Artinya dia mengalami efisiensi ada sistem imun adaptif dan inert, sehingga sangat rentan untuk terjadinya infeksi, penyakit infeksi yaitu pneumonia. Ya, sudah barang tentu kalau misalnya sudah terjadi pneumonia pada orang dewasa akan terjadi peningkatan risiko untuk kematian, apalagi sedang dengan adanya komorbid, ya. Jadinya memang pneumonia ini merupakan suatu keadaan yang berat bagi orang dengan lansia, ya, karena berkaitan dengan sistem imunnya, karena mereka memiliki beberapa komorbid, ya. Nah, ini adalah beberapa gangguan yang terjadi pada sistem imun pada orang yang sudah lansia yang disebut dengan immunosenescence, ya. Ada untuk gangguan pada innate immunity-nya maupun adaptive immunity-nya. Rata-rata terjadi penurunan, ya. Nah, ini, ya, bagaimana terjadinya bagaimana pengaruh komorbid terhadap terjadinya pneumonia. Badinya memang kalau pasien-pasien dengan underlying komorbid akan sering memiliki faktor risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya pneumonia dibandingkan dengan mereka-mereka yang tanpa komorbid. Nah, ini adalah faktor risiko untuk terjadinya IPD, ya, invasive pneumococcal disease, dan pneumonia memang sangat dipengaruhi oleh host itu sendiri dan faktor lingkungan, ya. Seperti tadi ada dibagi 2 host faktornya, ya, ada at risk dan high risk, ya. Kalau at risk itu chronic heart disease, chronic lung disease, diabetes, dan lain-lain. Dan kalau yang high risk seperti chronic renal failure, HIV, kanker, transplantasi, autoimmune disease, dan lain-lain. Nah, ini adalah faktor lingkungannya, misalnya sudah pernah sebelumnya dengan riwayat infeksi saluran pernapasan lainnya, contohnya adalah influenza. Lalu yang paling sering adalah mengenai penghuni panti welda. Nah, ini juga jangan lupa faktor risiko seperti faktor risiko tingkah laku seperti merokok, penggunaan alkohol, dan penggunaan opioid. Nah, ini di Amerika, ya, lebih dari setengah usia orang lansia dengan usia di atas 65 tahun memiliki faktor risiko yang dapat meningkatkan penyakit pneumokokal ini, ya, pneumokokus ini, ya. Seperti high risk, ya, dia immunocompromised, dan at risk dia apabila dia imunokompeten lebih dari 1 keadaan kronik, ya. Ya, ini presentasinya.
Nah, ini bagaimana di Jerman, ternyata memang pneumonia itu pada orang lansia itu meningkat dengan seiringnya waktu, ya. Yang biru ini adalah orang lansia dengan sehat, sedangkan yang orange yang satu faktor risiko, yang warna abu-abu 2 faktor risiko, yang kuning adalah 3 faktor risiko. Dan didapatkan semakin tinggi usia, yaitu di atas 65 tahun, apalagi dia dengan lebih dari 3 faktor risiko, itu bisa terjadi untuk terjadinya pneumonia disease itu sebanyak 4,5%. Nah, bagaimana dengan pneumonia pneumokokus pada orang dewasa, ya, pada orang lansia? Jadinya rata-rata penyakit pneumonia pneumokokus itu sangat tinggi, ya, pada orang yang sangat muda seperti anak-anak atau sangat tua, elderly. Ya, kenapa? Tadi sudah dijelaskan, pada orang yang lanjut usia sangat rentan untuk terjadinya penyakit infeksi, dan apabila divaksin pun kadang-kadang dia kurang berespon, ya. Dan ini tadi memang, dan elderly ini merupakan kelompok faktor yang cukup tinggi untuk terjadinya infeksi pneumokokus karena adanya imunosenescence dan komorbidnya. Dan ini tadi sudah dijelaskan, ini adalah faktor risiko untuk infeksi pneumokokus, ya, semuanya kronik. Ya, ini beberapa negara yang dengan IPD-nya di antara 65 tahun cukup tinggi, ya. Kanada 23%, Amerika 37%, dan sebagainya. Nah, ini juga, ya, dari beberapa penelitian, ya, hampir sama juga rata insiden IPD pada orang usia lebih dari 65 tahun rata-ratanya cukup tinggi, rata-rata hampir di atas 20%. Nah, ini, ya, ini menunjukkan di beberapa negara bahwa IPD berhubungan dengan usia. Lihat, usia muda cukup tinggi, ya, hampir di semua negara, lalu dia melandai pada usia muda dan kembali meningkat pada usia lanjut. Ya, hampir sama di semua negara, baik di Inggris, di Hong Kong, di Australia, maupun di Finlandia. Ini untuk insiden IPD dan CAP. Nah, ini, ya, yang warna biru ini adalah kolonisasinya, rata-rata kolonisasi pneumokokusnya, sedangkan yang merahnya ini adalah rata penyakitnya. Ya, jadinya memang pada anak-anak mereka adalah pembawa, ya, kolonisasi pneumokokus, ya, semakin lama semakin menurun. Begitu juga pada anak, rata untuk terjadinya infeksi pneumokokus ini pada anak-anak cukup tinggi, makin lama dia melandai dan semakin usia bertambahnya usia, kejadian infeksinya akan semakin tinggi juga. Nah, bagaimana dengan vaksinasi pneumokokus untuk dewasa? Bagaimana penelitiannya? Pemilihannya? Dari memang banyak sekali penelitian mengenai vaksinasi pneumokokus bagi orang dengan lansia. Contohnya Jackson dan kawan-kawan mendapatkan, dia cukup banyak, ya, 47.000 orang dengan lansia. Didapatkan, dilihat untuk terjadinya CAP, ya, setelah divaksin, dan terjadinya IPD, ya, dan mortalitasnya. Dari 47.000 pasien lanjut usia didapatkan hampir 1.500 itu terjadi penyakit, ya. Tetapi memang tidak ada perbedaan bermakna efeknya antara divaksinasi maupun yang tidak divaksinasi, ya. Begitu juga dengan penelitian di Spanyol menyatakan bahwa vaksinasi dengan PPV 23 lebih 45% efektif dibandingkan untuk mencegah terjadinya pneumonia pneumokokus. Sedangkan di Jepang yang dilakukan pada 1.000 pantiwerda mendapatkan insiden pneumonia pneumokokus itu menurun pada saat 2 tahun pengamatan. Bagaimana dengan tadi itu dengan vaksin polisakarida, dan yang ini adalah vaksinasi konjugat, memang masih terbatas, ya, tapi didapatkan setelah dari seluruh data didapatkan bahwa setelah diberikan pada anak-anak PVC 7 ini, rata IPD pada orang lanjut usia itu itu sangat menurun, ya, pada bukan hanya pada lanjut usia, tapi pada semua kelompok
usia ya. Dan ini dinamakan herd immunity ya. Jadinya cukup baik ya diberikan pada anak-anak, tapi sudah melindungi hampir semua kelompok usia. Nah, ini adalah beberapa vaksin polisakarida dan konjugat pneumococcus vaksin di dunia dengan serotipenya. Jadinya ada PPV 23, PCV 7, 10, dan 13. Nah, ini adalah kesimpulannya ya, maksudnya keuntungan antara menggunakan PPV 23 dan 13 ya pada orang lanjut usia ya. Ini keuntungannya masing-masing memiliki keuntungan dan memiliki kelemahan ya. Tidak ada yang terlalu superior dengan yang lainnya ya. Ini cukup baik ya, baik untuk efisiensinya ternyata PVC 13 cukup baik pada anak dan bisa walaupun dia relatif coverage serotype-nya tidak terlalu banyak ya untuk pada orang untuk mencegah IPD pada orang dewasa ya, pada orang lanjut usia maksudnya. Nah, ini adalah jadwal imunisasi dewasa pada tahun 2017. Sepertinya ini akan direvisi kembali ya, akan diperbaharui ya. Jadinya untuk pemberian PVC 13 ini atau vaksin pneumokok ini diberikan pada mulai usia 50 tahun ke atas ya. Sedangkan PVC 23 itu 60 sampai 64 tahun ya. Memang masing-masing negara berbeda strateginya untuk memberikan PVC 13 atau pneumococcus ini pada orang lanjut usia. Nah, sebagai kesimpulan, populasi yang dengan penuaan dengan epidemik penyakit kronik akan meningkatkan rata infeksi pneumococcus dan orang tua atau lanjut usia ini menderita menderita lebih tinggi akibat infeksi ini, dan infeksi pneumococcus ini dapat dicegah dengan vaksinasi. Ya, bukan saja dia mencegah beratnya penyakit, tapi juga akan mencegah terjadinya resistensi antibiotik dan biaya. Ya, dan strategi vaksinasi berdasarkan penggunaan vaksin yang efektif dan ada opsi yang ada saat ini yaitu PPV 23 dan PVC 13, dan masing-masing ada kelemahan dan ada kekurangan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Fathia atas paparan yang sangat menarik yang memberikan informasi kepada kita semua bahwa penyakit pneumococcus ini memang menjadi masalah besar, terutama pada orang-orang yang memiliki imunokompeten ya. Dan juga beberapa kondisi pasien-pasien yang juga memiliki penyakit komorbiditas ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan kedua, sesi kedua yang tadi Dr. Fathia sudah menjelaskan tentang seberapa besar problem tentang penyakit pneumococcus ini, terutama kalau kita kaitkan dengan penyakit pneumonia. Tapi tadi Dr. Fathia juga menjelaskan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan melakukan vaksinasi, ya. Apakah itu PCV 13 atau PPSV 23, ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan paparan oleh Dr. Dianiati Kusmastoyo, spesialis paru konsultan, yang akan menjelaskan tentang seberapa jauh vaksin pneumococcus ini dapat mencegah infeksi pneumonia, terutama pada lansia. Untuk mempersilakan waktu, silakan Dr. Titi. Perlu sedikit saya perkenalkan, saya rasa Dr. Titi ini merupakan dokter paru senior di PDPI. Beliau pernah menjadi Kepala Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI
Rumah Sakit Persahabatan. Saat ini sebagai Ketua Divisi Imunologi dan Interstitial Lung Disease. Silakan Dr. Titi. Terima kasih Dr. Andika sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejawat sekalian semuanya. Saya menyambung dari Dr. Fathia ya sebagai pembicara pertama. Saya share slide-nya ya sebentar. Oke, ya, supaya lebih suaranya lebih jelas ya. Sorry. Oke, ya. Jadi saya kaitkan dengan berapa jauh tadi ya, Dr. Andi tanyakan, berapa jauh sih pneumococcal vaksin ya, bisa mencegah pneumonia komunitas pada usia tua. Tadi Dr. Fathia mengatakan usia tua kita paham memang untuk segala vaksinasi, usia tua tentu hasil responnya tidak sebaik secara teori ya, tidak sebaik pada dewasa muda ya, karena secara umum ada penurunan defense mechanism pada orang tua yang artinya lebih baik pada orang dewasa muda, juga imun responnya secara umum ya, dan berbagai hal lagi, apalagi ditambah dengan berbagai kondisi penyakit-penyakit lain ya, apalagi kalau penyakit kronis. Oke, ini kita singgung sedikit tentang pneumococcal vaksin. Apa pneumococcal vaksin bisa mengatasi gitu ya terkait pada orang tua. Ini kalau kita melihat pneumococcal vaksin, ya, vaksin pneumonia secara umumnya vaksin pneumonia, itu kita lihat pada awalnya adalah isolasi Cryptococcus pneumoniae tahun 1880, kemudian mulailah whole cell, jadi vaksin tapi dari whole cell ya, whole cell yang dilemahkan dengan pemanasan. Jadi kalau kita bilang sekarang inactivated, tapi inactivated dia bukan dengan bagian dari protein atau antigennya, tapi dia whole cell masih ya. Kemudian berlanjut lagi dengan ditemukannya strain, ada strain tertentu gitu ya, ada strain-strain atau serotype-nya. Kemudian 1916, 1917, kemudian dengan menunjukkan bahwa ternyata polisakarid ini di dalam kapsul di dalam Cryptococcus pneumoniae itu merupakan antigen yang sangat antigenik gitu ya. Artinya suatu antigen yang paling antigenik ya dibandingkan bagian-bagian yang lain. Jadi tidak usah whole cell tapi polisakaridanya aja yang di dalam kapsul dari bakteri. Sehingga dipakai sampai dengan sekarang adalah polisakaridanya saja ya. Dan kemudian tahun 1929 itu mulai dengan dipikirkan adalah ternyata kalau plain polisakarida saja nggak cukup kuat merangsang respon imun kalau hanya betul-betul polisakarida saja ya. Sehingga tahun 1929 dipikirkan dengan percobaan binatang digabung dengan konjugate, digantung dan karier protein yang sifatnya berkonjugasi dengan polisakarida untuk merangsang sistem imun lebih baik ya. Kemudian mulailah dengan dipasarkan gitu ya, dipasarkan atau ditemukan efikasi dari polisakarida vaksin ya, dengan itu belum pakai konjugate 1944-1945, tetapi dengan berbagai serotype ya, dengan berbagai strainnya atau serotype-nya di situ kuadrivalen. Kemudian 1977 tadi ya dengan 14 serotype ya untuk polisakarid ya, belum konjugate. 1983 bertambah serotype-nya jadi 23 serotype ya, karena dipikirkan dengan 14 responnya tidak terlalu baik gitu ya, masih bisa mengindus pneumonia, jadi serotype-nya yang ditambah jadi 23 serotype. Dan tahun 2000 mulai di-approve pneumococcal conjugate vaksin. Jadi conjugate vaksin.
di mana saat itu vaksin-vaksin yang menggunakan conjugate ya, itu tidak hanya pneumokokal, meningokokal, Haemophilus influenza, semua sudah conjugate ya, untuk meningkatkan efikasi dari vaksin tadi ya, meningkatkan immunogenicity untuk merangsang T-cell. Jadi dengan conjugate. Conjugate itu dengan adalah dengan protein-protein yang bersifat karier, ya, protein karier dari berbagai bakteri, ya. Tentu yang sudah dimodulasi. Nah, ini data meta-analisis menyatakan dari 1999 kira-kira sampai tahun 2016 itu ada berbagai meta-analisis dengan polysaccharide vaksin, pneumococcal polysaccharide vaksin dengan serotype 23. Kurang lebih data itu menunjukkan bahwa singkat dengan PPV ya, PPV 23 itu efektivitasnya itu untuk mencegah pneumonia ya, dalam hal ini CAP non invasif, tidak yang invasif, tidak yang bakterinik ya, itu tidak konsisten. Jadi ada data-data yang menunjukkan baik, ada yang tidak menggembirakan ya. Tetapi memang ada data juga menunjukkan bahwa dia mencegah atau mengurangi kejadian invasif pneumococcal disease atau IPD, tetapi mencegah atau mengurangi, bukan mencegah, mengurangi, tetapi dia tidak sepenuhnya untuk dapat mengatasi CAP ya, walaupun dia yang non invasif atau yang non bakterinik. Nah, kemudian dengan conjugate vaksin tadi yang mulai 2000 ya, di launch tahun 2000 ya, maka ini kita lihat kalau tadi conjugate tadi ini tidak hanya pneumococcal tapi meningococcal dan Haemophilus influenza. Kalau ini yang pneumococcal ya, dimulai dengan berapa serotype, dengan 7 serotype, disebut heptavalent conjugate vaksin. Pneumococcal heptavalent conjugate vaksin, kita kenal dengan PCV7. Itu tahun 2000 ya, PCV7. Dan kemudian ditambah lagi ya, sebetulnya tidak langsung 13, sebetulnya ada terus 10 serotype, terus kemudian baru 13 serotype ya di 2010. Nah, secara rasional tentu kita paham kenapa kalau hanya plain polysaccharide atau dengan conjugate itu berbeda ya, karena kalau kita lihat kalau polysaccharide vaksin itu tadi hanya plain, memang dia merupakan antigen yang paling kuat dari bagian pneumoni, tetapi dia tidak cukup baik untuk merangsang atau menstimulat T-cell ya, dengan bagus. Dia B-cell stimulate ya, sehingga antibodi yang terbentuk itu adalah tidak long life ya, tidak lama. Jadi dia sifatnya B-cell-nya adalah T-cell independent, tidak melalui T-cell, B-cell-nya ya, B-cell terstimulasi. Karena itu tadi ya, B-cell teraktivasi jadi plasma sel tapi tidak lewat T-cell ya, umum. Atau kalau kita lihat mekanismenya, dia dominan di ekstrafolikuler, tidak melalui germinal center. Ya, jadi yang terbentuk ya dia dari B-cell. Ya, sehingga terjadilah dengan adanya waktu dia akan menurun responnya atau antibodinya. Nah, conjugate vaksin itu memperbaiki atau meningkatkan apa yang sudah ada dari polysaccharide vaksin dengan menambahkan conjugate ya, seiringan dengan beberapa bakterial yang lain dengan melakukan conjugate seperti tadi Haemophilus influenza dan meningococcal. Maka dia menggunakan conjugate. Conjugate di sini digunakan adalah diphtheria toxoid ya, tentu yang sudah dimodulasi. Kemudian dengan adanya adjuvan, kita tahu dengan aluminium, dan kemudian dengan conjugate, maka lebih bersifat imunogenik, lebih merangsang T-cell untuk beraktivasi. Sehingga yang terjadi tidak hanya B-cell dengan adanya polysaccharide tadi dengan conjugate, merangsang B-cell juga, tetapi dia juga merangsang atau membangunkan dendritic cell. Sehingga dendritic cell itu akan teraktivasi untuk dia melapor ya kepada T-cell. Jadi melibatkan T-cell. Dan T-cell teraktivasi dan T-cell akan melibatkan atau menyebabkan B-cell teraktivasi. Jadi di sini B-cell aktivasinya adalah melalui T-cell atau T-dependent B-cell aktivasi lewat T-cell. Karena lewat T-cell, maka jadi ada memori ya, memorinya itu tetap bertahan long life, dan karena ada memori B-cell, maka dia akan lebih long life, lebih lama, dan akan lebih
merangsang respon imun yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih lama. Jadi T-cell dependent immune response itu salah satunya kenapa conjugate vaksin itu sebetulnya yang disarankan ketimbang yang plain vaksin. Tidak hanya pneumokokal ya, untuk semuanya sebetulnya. Yang mana kalau hanya plain aja dia kurang kuat. Dan kalau kita ulasan dari long term immune response itu ada 3 hal untuk long term immune response secara garis besar. Pertama adalah tadi ya, adanya level atau antibody respon protektif yang menetap, yang persisten, yang tetap ada, tidak menurun ya. Nah, ini bisa dicapai dengan adanya kalau antibody itu diproduksi oleh sel plasma yang terjadi proses B cell jadi sel plasma itu ada di germinal center. Berarti melibatkan T follicular helper cell. Berarti ada T dependent ya, tidak di ekstrafolikuler tapi di germinal center. Ini berarti melibatkan dendritic cell ya, sangat terbangun apa ini ya, jadi terkait dengan seperti itu yang sifatnya imunogenik, dendritic cell ke T cell, dan ini akan merangsang sel plasma di germinal center terjadi dan mengeluarkan antibodi yang banyak. Dan apa sebabnya? Sebab kalau germinal center kan tidak lama. Kita tahu kalau kita ngukur kadar respon antibodi, kita tahu peaknya berkisar 4 sampai 8 pekan ya. Setelah itu kan germinal centernya itu akan apoptosis lah ya. Dan kemudian sel plasma tadi dia akan keluar dan dia akan ke niche-nya ya, akan ke niche yang akan dia menetap di bone marrow. Sehingga dia akan tetap ada sel plasmanya, tidak langsung hilang gitu ya. Dia menetap cukup lama dan dia akan mengeluarkan antibodi. Tetapi itu aja nggak cukup ya untuk long term. Itu akan ditambah atau dikuatkan dengan adanya memory B cell. Jadi memory B cell itu akan teraktivasi jika ada pajanan-pajanan berikut-berikutnya ya. Itu ada memory B cell. Tetapi memori B cell aja, kalau mengandalkan memori B cell aja ini tentu butuh waktu yang cukup ya, beberapa hari. Memang dia konsep booster ya. Kalau kita ada tervaksinasi, kemudian kita dapat lagi pajanan yang kedua, atau kita dapat vaksin yang kedua, maka ada efek booster. Nah, booster ini akan lebih cepat, lebih banyak menghasilkan antibodi karena dengan pemberian booster ini. Tapi dia butuh waktu, walaupun tidak selama pada primary response, ya, tapi dia juga butuh waktu beberapa hari, ya kurang dari sepekan. Karena itu pada yang penyakit yang akut sifatnya inkubasinya kurang dari 4 hari gitu ya. Kalau ngandalin memori B cell aja nggak cukup, dia mesti terkait dengan persisten protective level antibody. Ya, tapi kalau yang dia sifatnya dia inkubasinya lebih dari 4 hari ya, itu dia mengandalkan memori B cell bisa ya, atau kedua-duanya persisten protective level antibody dan memori B cell. Yang ketiga lagi untuk long term immune response adalah kita melihat sebagai vaksin effectiveness ya. Akhirnya kita di lapangan melihat vaksin effectiveness, bukan vaksin efikasi ya. Vaksin efikasi kan dalam studi kita melihat ya, misalnya ada yang divaksin, ada yang tidak divaksin, kemudian kita lihat berapa besar yang divaksin dapat penyakit tersebut, yang placebo berapa, yang divaksin berapa. Tapi ini vaksin effectiveness adalah dia adalah di lapangan yang terjadi jangka panjang, itu sebenarnya bagian dari kombinasi persisten antibody, kemudian immunological memory dalam hal ini B cell dan juga T cell tentu ya secara indirectly, dan juga adanya persisten dari herd immunity. Jadi ini semua menjaga dari vaksin effectiveness untuk long term immune response. Ya, kalau di lapangan atau di populasi sudah terjadi herd immunity, kemudian di individual terjadi immunological memory T cell dan B cell yang baik, dan kemudian adanya persisten antibody ya karena sudah melibatkan tadi pembentukannya germinal center, maka vaksin itu akan long term bagus ya respon. Nah, ini saya 3 slide ke depan saya ingin menggambarkan bahwa tentang pneumococcal conjugate vaksin ya. Di sini belum 13 serotype, ini pakai 7 serotype ini, tapi saya menggambarkan bahwa kalau kita divaksin dengan conjugate yang pertama ya, atau kalau kita divaksin dengan plain polysaccharide ya, yang pertama. Kemudian dosis pertama tadi, dosis kedua kalau dia dengan conjugate, studi ini membagi dosis kedua conjugate lagi, dosis yang kedua atau pilihannya polysaccharide plain, atau yang polysaccharide plain dosis keduanya conjugate. Di sini ingin mencari sebetulnya yang mana sih yang paling tepat, yang mana yang paling meningkatkan respon imun gitu ya. Karena di lapangannya ada 2 bentuk vaksin yang masing-masing ada kelebihannya. Yang satu serotype-nya tercover banyak, 23 serotype ya.
Yang satu 13 serotype, tetapi dia induce imun responnya lebih baik, ya, sehingga dilihat di lapangan adalah ada kombinasi keduanya yang mana baiknya kalau kita mau melakukan, sehingga ada studi ini pada orang usia tua, elderly, 65 tahun ke atas. Ya. Studi ini mengamati satu antibody, tapi binding antibody, ya, bukan neutralizing antibody, karena dia bukan untuk viral infection, dia untuk pneumococcal infection. Jadi binding antibody, artinya dia melihat bagaimana antibody yang terbentuk mampu untuk bersifat binding dengan sel-sel fagosit, ya, atau binding dengan sel yang bersifat sitotoksik. Jadi binding antibody yang diukur. Kemudian yang kedua mengukur opsonifagosity, yang sifatnya adalah mengukur berapa besar opsonifagosity. Opsonifagosity adalah kalau dia berikatan dengan sel fagosit dan melakukan opsonifagosity, ya, untuk terjadi fagositosis yang meningkatkan pembunuhan intrasel dari patogen tadi. Dia ada dua sebetulnya untuk pneumococcal, ya, beda dengan viral, ya, viral untuk neutralizing antibody. Ini untuk mengukur binding antibody, kita lihat di sini dari berbagai serotype. Tadi karena pakai 7 serotype, ini ada 7, ya, tadi masing-masing 7 serotype. Di sini gambar ini menunjukkan ini yang lurus, garis lurus ini yang dua-duanya conjugate, yang ini yang conjugate kemudian plain polysaccharide, ini polysaccharide kemudian conjugate. Di sini yang paling tinggi kita lihat yang lurus semua di atas, ya. Jadi dosis 1 kemudian dosis 2 lebih meningkat, walaupun dosis 2 meningkat tidak semeningkat pada waktu primary response, ya. Jadi ada peningkatan, dan demikian untuk masing-masing serotype seperti itu. Paling tidak untuk serotype ini adalah bersamaan kalau dia conjugate dengan conjugate atau conjugate dengan polysaccharide. Tetapi berbeda kalau hanya awalnya polysaccharide plain only, kemudian conjugate yang kedua, ya, maka dia lebih inferior, ya. Karena jadi berdasar itu dilihat bahwa ini juga ini opsonifagosity, ya, untuk opsonifagosity-nya sama, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi lebih nyata inferior kalau kita diawali dengan polysaccharide untuk orang yang kita lihat memang respon imunnya umumnya penurunan pada orang usia 65 tahun ke atas. Sehingga data-data beberapa studi lagi memang menunjukkan bahwa conjugate itu dapat digunakan pada pasien-pasien yang imunokompromis, ya, bahkan yang severe imunokompromis, misalnya HIV, atau pada kelompok yang Dr. Fathia bilang itu rentan untuk dapat pneumonia, yaitu kalau kita lihat U-shape, ya, jadi yang tinggi pada usia balita, ya, mulai 1 tahun 5 tahun atau bayi sampai 5 tahun, dan kemudian perbaikan menurun, ya, pada usia remaja dewasa, dan mulai meningkat lagi pada usia manula, ya, atau kita kenal dengan elderly atau geriatrik. Jadi seperti huruf U begitu, ya, U-shape. Nah, ini pada kelompok-kelompok itu maka conjugate itu adalah sangat dianjurkan. Ini tadi 2000 di launch, ya, tahun 2000 di launch conjugate vaksin, walaupun tadi awalnya masih 7 serotype. Kemudian 2009 mulai 13 serotype, ya, pada di Eropa, kemudian ini di Amerika. 2010 untuk anak-anak, ini di Eropa, 2009, 2010 untuk anak-anak di Amerika. Kemudian 2011 di Eropa dan di Amerika mulai menggunakan pada usia 50 tahun ke atas, ya, untuk mencegah IPD dan pneumonia. Kemudian 2014 dengan adanya studi Capita, nanti kita bahas studi Capita, maka direkomendasikan PCV13 atau conjugate vaksin, pneumococcal conjugate vaksin serotype 13 adalah untuk dewasa usia tua 65 tahun ke atas, ya, berdasarkan studi-studi atau data-data yang sudah ada. Ini tentang Capita study, ya, PCV13 efficacy study. Nah, ini Capita itu singkatan dari Community Acquired Pneumonia Immunization in Trial Adults, ya. Trial in Adults, Capita, ya, itu di Netherlands. Jadi mungkin kekurangan studi ini hanya di satu negara. Karena tentu saja kalau lihat hasil studi terkait vaksin, itu terkait juga dengan prevalensi penyakitnya. Kalau prevalensi penyakitnya nggak tinggi, ya mungkin tidak superior gitu, ya, tidak superior hasil. Mungkin kalau di satu kondisi negara yang prevalensi pneumococcal pneumonianya tinggi akan lebih baik lagi, hasilnya akan lebih mencolok. Jadi karena ini lebih homogen di satu negara, ya, tapi di beberapa
center, ya, tetap multi center di Netherlands pada subjek usia 65 tahun ke atas yang belum pernah ada riwayat vaksinasi pneumokokal sebelumnya. Kenapa hanya di Netherlands? Karena di beberapa tempat tadi, di beberapa negara lain seperti Amerika dan Eropa lainnya, umumnya sudah direkomendasi untuk pemberian vaksinasi pada orang tua. Di Nederland waktu itu, kala itu tahun 2008 sampai 2010 Kapita Study ini berlangsung, itu belum menjadi anjuran secara umum. Sehingga studi itu dilakukan di Nederland. Ya. Studi ini adalah randomized, kemudian menggunakan placebo, double blind, antara conjugate vaksin dan yang satunya lagi placebo. Nah, ini untuk menilai bagaimana kejadian CAP, ya, dengan di sini vaksin type, ya, terkait dengan vaksin type CAP yang disebabkan oleh pneumokokal, dan vaksin type atau CAP dipisah, diurai, CAP yang non-bakteremik, non-invasif. Non-invasif itu artinya dia tidak melibatkan bagian-bagian yang steril, hanya misalnya di paru pneumonia, ya, belum sampai ke menyebabkan pleuropneumonia, belum terjadi positif di efusi pleuranya. Jadi tempat-tempat yang kalau terjadi tempat steril itu dia positif, dia sudah invasif atau IPD. Ya. Dan juga untuk melihat tentang CAP dengan IPD, ya, dengan vaksin type-nya pola. Jadi ada 3 besar CAP secara umum, ya, seluruhnya. Kemudian untuk non-bakteriemia non-invasif CAP-nya, yang lain adalah yang sudah sampai IPD. Ya. Jadi bisa ke meningitis, bisa ada efusi pleura yang sudah positif atau tempat lain. Ya. Itu adalah namanya lebih severe kondisinya, atau bakteremia yang sudah positif. Nah, ini di Kapita Study itu ada primary dan secondary endpoint-nya. Ini untuk primary endpoint-nya kita lihat first episode. Jadi episode pertama untuk dia dapat pneumonia, ya, kita bagi ada 3 tujuan tadi, pneumonia CAP saja atau secara umum, atau non-bakteri non-invasif, atau yang dengan IPD. Ini kita lihat antara yang vaksin dan yang tidak vaksin, yang placebo. Ini kita lihat semuanya 2 kali lipat. Jadi pada pasien yang tidak diberikan vaksin atau placebo, ya, maka kejadiannya 2 kali lipat. 2 kali lipat, bahkan yang IPD lebih, ya, IPD 4 kali lipat ketimbang yang divaksin. First episode. Ya, kita hitung di sini yang first episode. Ini signifikan. Ya. Kemudian di sini kita lihat untuk safety-nya, ya. Safety nggak ada masalah, nggak berbeda antara placebo dengan vaksinasi. Kemudian ini kita lihat adalah tadi kalau first episode, kita lihat sekarang kumulatif episode. Jadi sekarang semua episode selama 1 tahun sampai 5 tahun. Di observasi Kapita itu sampai dengan 5 tahun. Ya. Kita lihat berapa semua episode pneumonia yang dibagi tadi 3 kelompok. Ini kalau all CAP kita lihat, maka kita lihat adalah berbeda bermakna antara yang placebo, ya, kumulatif episode untuk dapat CAP, dengan yang vaksin. Ya. Ini juga, ini yang CAP tidak non-invasif, tidak bakteriemia, ini juga berbeda bermakna antara yang placebo dengan yang divaksin. Ya, lebih banyak kumulatif tadi yang placebo. Ya. Nah, ini yang kumulatif episode kalau IPD. Ya. Ini juga berbeda bermakna. Jadi kita lihat bahwa vaksinasi mampu, walaupun pada orang tua, ya, pada kelompok subjek yang diragukan, itu ternyata sampai bertahan sampai 5 tahun, itu tetap terjaga, bahkan lebih baik kalau kita lihat dia akan lebih baik, ya. Lebih baik nih, ya. Dia akan lebih, karena makin banyak kasusnya, karena kumulatif episode, jadi makin baik untuk dianalisis, makin kelihatan gitu, ya, bahwa bagaimana vaksinasi itu memproteksi kejadian CAP vaksin type, ya. Ini juga non-invasif, non-bakteriemia vaksin type, ini IPD vaksin type, ketimbang yang placebo. Ini kalau kelompok ini dibagi antara yang berisiko dengan yang tidak berisiko, atau tidak ada risiko, atau dengan risiko. Kita sering sebutkan tadi kalau orang tua masalahnya punya komorbiditas, itu salah satu kenapa pada orang tua respon vaksin tidak begitu baik, ya, antara lain, ya, karena punya komorbiditas. Maka di sini dibagi antara yang ada komorbiditas berisiko atau tanpa komorbiditas, ya.
disebut komorbiditas di sini ya, ada heart disease, ada lung disease, ada asma, diabetes, apakah insulin atau tidak insulin, diabetesnya, ada liver disease, ada smoking, ada history spleen removal. Ini semuanya dengan risiko ya, atau tanpa risiko. Ternyata betul. Memang kalau kita bagi ya, kalau dengan risiko tentu hasilnya tidak sebaik kalau tanpa risiko. Ini hasil. Ini yang dengan risiko ya, vaksin efikasinya. Ini kalau yang tanpa risiko. Ya. Artinya pneumococcal conjugate vaksin ini menghasilkan respon yang cukup ada dan terbukti, karena dibanding placebo dia lebih baik. Jadi artinya lebih baik dia divaksin daripada dia tidak divaksin ya. Dan conjugate ini mampu mengatasi untuk sejauh ini observasi 5 tahun ketimbang dia tidak divaksin. Dan pada kelompok yang berisiko tentu efikasinya tidak sebaik kalau yang tanpa risiko. Ya, ini antara efikasi dengan effectiveness ya. Jadi tadi yang dinilai efikasi pada studi Kavita. Ya, effectiveness itu untuk kita lihat ke depan yang lagi lebih banyak hal-hal yang dinilai. Ini ada studi lagi untuk menilai 1 tahun ya survival, 1 tahun survival pada pasien yang elderly 65 tahun ke atas dengan pneumonia yang membutuhkan perawatan atau hospitalization. Ya. Kemudian pasien tadi dinilai, dicari tahu riwayat vaksinasinya. Dia pernah vaksinasi apa? Apa pakai polysaccharide, ya, atau dia pakai conjugate, atau dia tidak divaksin. Ya, ini studi ini dilakukan di Italia, ya, di Italia. Nah, ini kita lihat ternyata sebagian besar belum divaksin. Ya. Dan 585 dari all ini hampir 3.000, hampir 4.000. 500 itu berapa persen itu? Ya, 14,5% itu pernah divaksin dengan polysaccharide dalam 5 tahun terakhir. Yang dengan conjugate itu di Italia itu 5,1%. Ya, tapi studi ini mungkin karena kalau di Eropa itu kan tadi 2011 ya mulai conjugate dipakai. 2014 mulai declare dia dipakai. Ini 2016, 2015 studi. Mungkin karena faktor itu. Jadi lebih banyak polysaccharide, kemudian conjugate-nya 5,1%, sisanya sebagian besar belum divaksin. Ini pasien-pasien tadi, subjek-subjek tadi juga dianalisis untuk vaksinasi influenza. Umumnya 90% sampai 99% ini sudah vaksinasi influenza. Ini yang subjek yang kelompok conjugate, ini yang kelompok polysaccharide, ini yang tidak divaksin. Ya, jadi tidak divaksin pun untuk pneumococcal ternyata influenzanya pun juga lebih rendah. Ya, artinya mungkin kelompok itu memang tidak terpapar baik dengan vaksinasi program. Tetapi ya hampir 70% dia dengan influenza. Ya, tapi dengan pneumococcal dia belum pernah divaksin. Jadi kurang lebih kita lihat kalaupun ada perbaikan yang conjugate, kita ingin menyingkirkan apakah gara-gara influenza vaksin ya, tapi tidak ya, tidak berbeda bermakna antara yang polysaccharide dengan conjugate influenza vaksin. Ya. Kemudian kita evaluasi 3 kelompok itu 1 tahun ke depan. Ya. 1 tahun ke depan dilihat untuk mortalitasnya. Dan di sini dinilai bahwa ada beberapa mortalitas ya, ada karena cause of death-nya karena pneumonia, cause of death-nya karena masalah vaskuler atau masalah penyakit paru lainnya seperti COPD atau karena masalah kardiovaskular ya. Dan yang karena pneumonia dievaluasi, dieksplor. Maka dilihat bahwa yang terkait cause of death-nya pneumonia 1 tahun ke depannya, maka pada yang divaksin conjugate ya, maka lebih rendah mortalitasnya karena pneumonia cause of death-nya ketimbang yang dengan polysaccharide dan tidak divaksin. Ini yang biru ini tidak divaksin, yang merah ini polysaccharide, yang hijau ini yang titik-titik di atas ini adalah yang conjugate vaksin. Ya. Jadi di sini adalah bahwa conjugate vaksin, pneumococcal conjugate vaksin 13 pada orang tua dapat mencegah mortalitas atau mengurangi mortalitas yang disebabkan oleh pneumonia post-acute. Di sini data ini ingin menggambarkan bagaimana di Amerika yang sudah dari 2011 mulai dideklar untuk conjugate vaksin pada 50 tahun ke atas.
2014 untuk pasien diwajibkan untuk subjek dengan 65 tahun ke atas. Ini kita lihat bahwa ini mulai tahun 2000 tadi conjugate vaksin ya introduce pada anak-anak, kemudian 2010 PCV13 di sini ya pada anak-anak 2010. Kemudian 2014 di sini introduce untuk usia manula 65 tahun ke atas. Data Amerika 1998 sampai 2017. Di sini kita lihat bahwa semua kejadian IPD, ya kejadian IPD ini conjugate dengan adanya conjugate vaksin ini menurun. Jadi data ini sebetulnya adalah summarize ya. Sebetulnya ada studi dengan adanya conjugate vaksin pada anak-anak yang di awal divaksinkan anak-anak. Anak-anak divaksin diberikan conjugate, disadari benar memang pada anak-anak itu anak-anak yang balita tadi yang rentan di usia tadi ya, maka vaksinnya kan diberi beberapa kali ya kan untuk primary untuk mendapatkan respon kan primary vaksinasinya untuk beberapa pemberian tidak cukup satu kali. Kemudian dilakukan booster gitu ya. Anak-anak yang divaksin, orang tua tidak divaksin karena dipikirkan responnya tidak begitu baik ya. Dan pada orang tua kan tidak mungkin kita beri berkali-kali seperti pada anak-anak gitu ya, sehingga ada beberapa hal ya risikonya. Maka yang divaksin awalnya adalah anak-anak. Tetapi dengan anak-anak divaksin ternyata kejadian pneumonia karena pneumokokal pada orang tua jauh menurun. Kematian pneumonia karena pneumokokal pada orang tua menurun. Padahal yang divaksin anak-anak itu rekomendasinya atau dari peraturan pemerintah. Akan tetapi di sini yang pada kelompok orang tua juga terjadi penurunan. Di sini membuktikan bahwa dengan adanya vaksinasi pada anak-anak, maka orang tua terlindungi atau kita kenal dengan herd immunity. Ya. Orang tuanya juga ikut terlindungi karena kan anak-anak ya dengan mudah dia menularkan, terutama pada orang paling rentan, orang tua di sekitarnya, dan terjadi kolonisasi atau nasofaringial kolonisasi. Dan itu memudahkan terjadinya infeksi pada orang dengan imunokompromis, apalagi orang tua. Dan ini terjadi pada orang tua ya, ternyata orang tuanya menurun, padahal dia belum divaksin, ini masih diintroduksi pada anak-anak. Ini pun juga sudah menurun. Ya, ini IPD, ini kita bicara IPD ya. Oke. Dan kemudian yang ini adalah PCV13 dan serotype. Ini kalau kita kaitan sama serotype-nya. Serotype PCV13 karena vaksinasi PCV13 gimana? Serotype-nya turun. Serotype-nya turun. Tentu saja ya di vaksinasi serotype dia mesti turun ya. Nah, ini adalah serotype lain yang di luar yang ada di PCV13. Dia juga tidak meningkat. Kalau dikhawatirkan dengan adanya serotype PCV13 yang hanya 13 serotype, khawatirnya yang lain tidak tercover gitu di vaksinnya dan dia akan terjadi pelonjakan yang tinggi. Itu salah satu yang dipikirkan. Tetapi ternyata dia tidak. Ya, dia kurang lebih status quo. Dan diperkenalkan dari tahun 2000, ini sudah 2017. Jadi kira-kira 17 tahun. Ini data menunjukkan seperti itu. Sekarang pneumokokal vaksinasi yang direkomendasi. Jadi rekomendasi beberapa negara itu berbeda-beda ya, berbeda-beda secara detailnya, tetapi kurang lebih tadi menyarankan untuk menggunakan conjugate vaksin pada kelompok-kelompok yang rentan, ya. Terutama tadi anak-anak dan orang tua 65 tahun ke atas, atau kelompok-kelompok yang dengan masalah imunokompromis. Nah ini rekomendasi ini dari ACIP ya, Advisory Committee Immunization Practice. Ini kita lihat dari ACIP ini secara garis besar menunjukkan pada kelompok usia 65 ke atas, maka dilakukan pemberian vaksinasi. Ya. Pemberian vaksinasi adalah PCV13 atau conjugate vaksin, bisa dikombinasi dengan polisakarida. Pada pasien imunokompromis juga begitu. Ya, nanti detailnya kita lihat. Ya, ini kan secara umum. Ya. Dan ini juga dikombinasi dengan polisakarida. Pada pasien dengan imunokompeten, itu rekomendasinya ya. Kalau usia muda pasti enggak, ya usia 19 sampai 64 diberikan 1 dosis karena walaupun dia tidak manula, tetapi dia dengan penyakit-penyakit kronik tadi, ya diberikan polisakarida atau diberikan PCV13. Pada imunokompromis diberikan, ya. PCV13, one dose, kemudian sambung dengan polisakarida. Jadi secara umum adalah
Pemberian polisaccharide yang kombinasi dengan conjugate vaksin adalah pada usia 65 tahun ke atas, pada orang yang sehat diberikan, ya, tadi 50 tahun ke atas kan bisa diberikan ya, diberikan 1 dosis PCV therapy. Ya, kemudian diberikan polisaccharide untuk meningkatkan serotype yang 23 dengan interval 1 tahun setelah conjugate vaksin. Pada imunokompetent person ya dengan beberapa Dr. Titi. Halo dok. Sepertinya ada gangguan dari Sepertinya terputus ya, dokter. ya, Dokter Titi keluar dok sepertinya dok. Oke. Mungkin kita tunggu dulu sebentar ya dok ya. Baik dok, kita tunggu dulu. Ya. Mungkin sambil menunggu dari Dokter Titi bergabung lagi, mungkin Dokter Fathia. Iya, Dokter Andika. Ya, sambil kita tunggu mungkin kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita dijawab oleh Dokter Fathia. Ini ada beberapa pertanyaan Dokter Fathia. Pertama, mungkin perlu dipertegas dari yang tadi Dokter Titi sampaikan tentang polisaccharide yang 23 dan conjugate yang 13. Ya, seringkali di masyarakat itu beranggapan kalau yang 13 PCV 13 hanya untuk anak-anak, ya, sedangkan yang 23 untuk orang tua. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Dokter Fathia, silakan dok. Ya, jadinya memang setiap negara memiliki perbedaan masing-masing ya dalam untuk vaksinasi pneumococcus ini. Satu yang pertama adalah prevalence serotype dari Streptococcus pneumonianya itu sendiri, dan satu lagi adalah riwayat penggunaan imunisasi pneumococcus yang sebelumnya ya. Seperti negara Belanda beda dengan Australia, Indonesia juga pasti beda. Nah, untuk Indonesia sendiri tadi yang saya sudah tayangkan bahwa pemberian vaksin PVC ini dimulai ya. Sebentar. Saya share screen yang tadi ini. Ya, ini yang tahun 2017. Ya, sepertinya nanti akan direvisi lagi ya mengenai terutama mengenai usia. Misalnya ini PVC 13 ini diberikan selain pada anak ya, tapi juga pada orang usia di 50 sampai 50 sampai di atas 65 sampai seterusnya ya, di atas 50 tahun. Sedangkan PVC 23 ini diberikan di atas 60 tahun. Tapi ada juga negara yang menganjurkan diberikannya PVC dulu ya, karena supaya karena kita ketahui seperti yang tabel ini adalah kalau misalnya dia PVC ini conjugate ini dia lebih imun responnya lebih terjadi ya dibandingkan dengan PVC 23 ini. Ya, jadinya seperti itu Dokter Andika, memang setiap negara itu berbeda-beda ketentuannya ya. Banyak sekali. Acip bilang apa ya tadi Dokter Titi tadi kalau tidak salah dia lagi menerangkan yang Acipnya ya, yang dari immunization koalisinya. Ya, baik. Terima kasih Dokter
Fatia. Cuman mungkin Dokter Fatia bisa lebih jelaskan lagi terkait penyakit pneumokokus ini, Dokter Fatia. Apakah yang dimaksud dengan penyakit pneumokokus ini hanya disebabkan oleh Streptococcus pneumonia atau ada strain type lagi dari Streptococcus sehingga bisa kita golongkan sebagai pneumokokus, atau hanya serotipe dari Streptococcus pneumonia saja? Silakan Dr. Fatia. Ya, jadinya penyakit pneumokokus ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia itu ada 90, sepertinya Dokter Titi sudah kembali. Saya kembalikan kepada moderator ya. Ya, mungkin bisa Dokter Fatia jelaskan sedikit, Dok. Ya, silakan Dokter Fatia. Nanti saya setelah Dokter Fatia. Ya, jadinya Streptococcus pneumonia ini bisa menyebabkan pneumokokalisis ya, penyakit pneumokokus. Dan salah satu di antaranya adalah pneumonia pneumokokus ya. Dan yang berat itu, dan untuk pneumokokus disease ini dibagi dua, ada yang invasif dan non invasif. Yang bahaya yang paling sering, yang paling sudah tentu adalah yang invasif. Streptococcus pneumonia ini memiliki 90 serotype, dan serotype yang terbanyak yang di-cover oleh vaksin yaitu PPV 23, yaitu sebanyak 23 serotype ya. Tadi Dokter Titi sudah memberitahukan perbedaan antara conjugate vaksin dan polisakarida. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ya, vaksin pneumokokal conjugate itu lebih imun responnya lebih tinggi, lebih bagus terbentuknya, tetapi memang coveragenya lebih banyak yang 23. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Ya, baik, terima kasih Dr. Fatia. Mungkin Dokter Titi bisa dilanjutkan, Dok? Oh gitu, iya. Baik, Dokter Andika, sebentar Dokter Andika. Berarti saya share lagi ya. Iya, Dok. Tinggal 3 slide lagi kok. Sebentar. Apakah tadi saya di sini ya? Iya, Dok. Tadi di sini ya. Oke ya. Jadi tadi secara mudahnya kita ingat gini aja ya, pada 65 tahun ke atas adalah, kalau 65 tahun ke atas karena dia elderly, berikan conjugate vaksin karena dia beresiko tadi ya, dia masuk dalam kelompok yang U-shape tadi. Diberikan conjugate vaksin ya. Kalau mau diberikan polysaccharide karena tercover 23 saccharide, interval 1 tahun ya, setelah conjugate. Kalau kita imunokompeten person ya, pada imunokompeten person tapi tadi dengan beberapa penyakit tadi, ini lupa ditulis beberapa penyakitnya, maka tadi seperti ini ya, disarankan dengan conjugate 13 startnya, kemudian dengan polysaccharide setelah 1 tahun, atau diberikan jeda interval 5 tahun antara polysaccharide sebelum dia 65 dan setelah dia 65. Artinya kalau kita memberikan polysaccharide after conjugate, kita harus mengingat bahwa polysaccharide-nya adalah berjarak paling cepat 5 tahun dari polysaccharide sebelumnya ya. Kemudian imunocompromise, orang elderly dengan imunocompromise, apalagi ya harus diberikan conjugate, dan intervalnya jangan 1 tahun tapi 8 pekan. 8 pekan diberikan polysaccharide ya, dengan kemudian bisa diulang polysaccharide-nya dari 5 tahun polysaccharide yang sebelumnya. Jadi dipikirkan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita usianya sebelum 65 kita sudah conjugate vaksin, apakah kita perlu conjugate vaksin lagi begitu ya? Nanti mungkin diskusi ya, apa harus nunggu 65 nih kita di conjugate ya. Nah, ini data dari atau anjuran imunisasi dari PAPDI ya. Jadi artinya di Indonesia belum ada rekomendasi untuk menjadi program nasional pneumokokal vaksin. Ini kedepannya insya Allah dilakukan. Sebenarnya kita tahu pneumokokal pneumonia itu atau pneumonia itu menimbulkan mortalitas yang tinggi baik pada anak-anak maupun orang dewasa, terutama dewasa yang rentan tadi ya. Di sini pada PAPDI secara individual diberikan, artinya bukan program nasional, maka diberikan di usia 50 tahun ke atas.
Sepertinya sinyal Dr. Titi juga terputus sih. Iya, dok, terputus lagi, dokter. Ya. Dr. Fathia? Iya, Dokter Andika. Ya, mungkin kita langsung ke tanya jawab lagi ya, Dr. Fathia ya. Iya. Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan. Ini juga terkait dengan nanti disampaikan oleh Dr. Titi tentang ini pertanyaan dari Dr. Gunawan Kusasi, mengapa vaksin PCV13 ini tidak diindikasikan untuk orang usia di bawah 50 tahun, ya. Kemudian dengan kondisi wabah pandemi COVID-19 ini, apakah PCV13 bermanfaat untuk mencegah infeksi sekunder akibat pneumokokus pada pasien-pasien dengan pneumonia COVID? Silakan Dr. Fathia. Ya, jadinya mengapa vaksin pneumokokal ini tidak diberikan pada usia-usia kelompok usia di bawah 50 tahun? Perlu di-highlight bahwa sebetulnya vaksin ini bisa diberikan pada kelompok usia di bawah 5 tahun dengan komorbid. Ya, dengan keadaan imunokompromis, ya. Dengan keadaan kondisi medis tertentu, ya. Misalnya PVV bisa misalnya usia 19 sampai 64 tahun dengan kondisi medis. Lalu kenapa memang untuk yang healthy yang untuk healthy condition apakah diberikan, ya? Tadi Dokter Diniati sudah sudah memberitahukan bahwa memang untuk yang usia kelompok yang sehat itu diberikan pada orang sehat usia di atas 65 tahun. Ya, jadinya kenapa belum di kelompok sehat di bawah kelompok di bawah 65 tahun? Ya karena memang angka kejadian mortalitas atau morbiditasnya untuk usia di bawah untuk di bawah 65 tahun atau di bawah lansia atau usia produktif itu masih tidak setinggi usia lansia, ya. Jadinya diharapkan imunitas tubuhnya, pembentukan antibodinya masih baik untuk melawan penyakit Streptococcus pneumonia ini, ya. Kita ketahui bersama bahwa pneumokokus ini morbiditas dan mortalitasnya tinggi pada usia di atas 65 tahun atau lansia. Dan apakah vaksin ini sebaiknya diberikan pada pasien-pasien COVID pasca COVID misalnya seperti itu? Ya, mungkin saja sekarang ini lagi sedang ada penelitian yang mengumpulkan kira-kira pada pasien pasca COVID itu akan terjadi pasca COVID itu akan terjadi pneumonia pneumokokal pada pasien-pasien pasca COVID, ya. Dan mungkin saja habis COVID ini pada pasien-pasien pasca COVID terjadi gangguan parenkim paru yang luas sehingga terjadi mudah terjadi infeksi, termasuk infeksi Streptococcus pneumonia ini. Ya. Mungkin saja, Dokter Andika. Ya, Dokter Andika, saya pakai handphone aja ya, jadi presentasi menurut saya nggak nyambung lagi ya. Langsung tanya jawab aja ya. Ya, baik. Ya, baik. Kita lanjut tanya jawab ya, Dokter Titi, Dokter Fathia. Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan COVID. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Dr. Fathia maupun juga Dr. Titi. Satu mengenai apakah vaksin pneumokokus ini bisa diasumsikan kalau kita lakukan vaksinasi bisa mengurangi resiko pneumonia akibat COVID. Kemudian juga pertanyaan kedua, apakah pada pasien-pasien dengan penyintas COVID kapan boleh kita berikan vaksin pneumokokus, ya, dan kemudian apakah ada manfaatnya? Mungkin silakan Dr. Fathia dulu. Ya,
Jadinya apakah vaksin Streptococcus pneumonia ini akan bermanfaat pada pasien-pasien pasca COVID ya, Dokter Andika ya? Ya. Ya, mungkin saja ya, seperti tadi diketahui ya bahwa penyakit paru pasca COVID itu bisa termasuk nanti chronic lung disease ya, dan itu termasuk dalam medical indication, yaitu pada kelompok immunocompetent persons ya. Kita tahu alkoholisme, chronic heart disease, chronic liver disease, chronic lung disease ya merupakan direkomendasikan untuk diberikan vaksin baik PPV 13 ya. Saya baca di sini PPSV 23 sampai untuk usia 19 sampai 64 tahun direkomendasikan ya, karena dia termasuk medical condition untuk indikasi pemberian vaksin tersebut. Ya, mungkin ada tambahan di Dokter Titi, Dok, karena di masyarakat itu banyak berasumsi kalau diberikan vaksin pneumokokus dapat mencegah COVID. Mungkin bisa lebih dijelaskan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Andika. Ya, ini sering jadi pertanyaannya. Apakah kalau ada vaksin, karena dianjurkan gitu ya, dianjurkan diberikan pneumokokal vaksin atau influenza vaksin. Nah, ini COVID gitu. Sekarang pneumokokal vaksinasi apakah bisa, kalau pertanyaan apakah bisa mencegah COVID? Jawabannya tidak pasti ya, karena dia kan untuk pneumokokal dengan utamanya strain-strain tertentu, walaupun ada cross reaksi. Tapi kalau untuk COVID pasti mencegah tidak. Tetapi kita tahu benar dalam konteks infeksi virus ya, termasuk influenza yang berat ya, parainfluenza atau COVID ya, termasuk severe viral respiratory infection ini, maka umumnya dia tidak sendirian. Umumnya dia disertai bakterial infeksi. Karena ada mekanisme secara molekuler bagaimana terjadi dual infection ini. Kenapa? Karena itu pada pasien-pasien COVID atau dengan influenza kita harus repot-repot gitu ya mencari apakah ada bakterial infection. Jangan sampai telat, jangan sampai sudah terjadi sepsis gitu ya, baru atau sudah jelas sekali klinisnya karena bakterialnya baru kita memberikan terapi. Tetapi juga jangan over bahwa belum terjadi tapi kita memberikan antibiotikanya. Kan ini pandai-pandai makanya ya. Dan terjadi dual infeksi bakteri sama viral ini salah satu kenapa ada tempatnya diberikan pneumokokal infeksi. Kenapa? Karena yang dual infeksi, secara molekuler mekanisme itu kan ada beberapa mekanisme ya, secara garis besar ya. Pertama adalah dengan adanya infeksi virus, maka memudahkan si bakteri ini terjadi penempelan bakteri atau masuknya bakteri, penempelan dan kemudian terjadi kolonisasi ya. Karena ada beberapa mekanisme gimana sampai reseptor-reseptor untuk bakteri itu lebih diekspresikan dengan adanya viral infeksi tadi ya. Apalagi ditambah dengan kerusakan sel epitel saluran napas sudah makin jadi. Jadi artinya mau menunjukkan adanya infeksi virus memfasilitasi terjadinya penempelan atau kolonisasi bakteri, terutama pneumokokal. Apalagi kalau burdennya dia tinggi ya, pneumokokal itu kalau prevalensinya tinggi di tempat tertentu. Kemudian yang kedua karena adanya infeksi virus termasuk COVID apalagi ya, karena terjadi innate dan adaptive immunity yang berubah sama sekali. Artinya ada penurunan karena mekanisme virus itu mau meloloskan diri, mau melindungi diri dari respon imun, sehingga dia mengacau-ngacaukan, merumuskan, melemahkan innate dan adaptive immunity. Sehingga bukan cuma viralnya yang bisa berjaya gitu ya, tapi untuk bakterial infeksinya juga bisa. Yang ketiga adalah secara infeksi virus itu dia melemahkan sistem imun secara sistemik. Kita tahu ya ada supresi dari sistem imun dengan adanya
infeksi virus. Kemudian yang lain-lainnya lagi ya, bisa ditambah yang lain-lainnya lagi, yang keempat dan sebagainya. Sehingga ada tempatnya memang, walaupun memang terjadi polonisasi, terjadi penempelan, tapi kita meningkatkan atau mencegah dengan kita melakukan vaksinasi. Intinya seperti itu. Jadi ada sih tempatnya untuk kita berikan supaya tidak terjadi bakterial infeksi. Sekarang bakterial infeksi mana, bakteri yang mana di daerah itu yang paling meningkat, mana yang paling tinggi atau masalahnya yang terjadi. Jadi seperti itu. Kalau diberikan pneumokokal vaksinasi, ada tempatnya, tapi tidak mencegah COVID tentu ya. Itu dari saya. Dokter Andika menambahkan bahwa berkaca pada infeksi pandemi influenza yang 1918, ternyata 27% pasien yang infeksi pneumonia influenza itu meninggalnya karena pneumonia pneumokokal ya, karena kita tahu pada influenza itu terjadi destruksi epitel respirasi ya, lalu juga ada terjadinya upregulasi molekul-molekul sehingga bakteri bisa dapat bersifat sebagai reseptor, lalu ada gangguan fungsi imunologis ya, sehingga dengan adanya gangguan-gangguan tersebut menjadi adherence bakterinya jadi lebih cepat menempel dan gangguan killing dari bakterial tersebut, sehingga jadi lebih rentan untuk menempelnya Streptococcus pneumonia. Kita tahu bahwa Streptococcus pneumonia itu sebetulnya dia adalah bakteri kolonisasi misalnya di nasofaring kita ya, di telinga kita, di dalam telinga kita, yang dia kalau misalnya terjadi gangguan sistem humoralnya ya, lokalisnya dia bisa menjadi patogen. Seperti itu Dokter Andika. Ya, baik, terima kasih Dokter Fathia. Mungkin pertanyaan juga untuk Dokter Titi. Ini ada hanya untuk mempertegas, walaupun tadi Dokter Titi sudah jelaskan, kita kan di pasaran itu ada 2 pilihan ya Dok, polysaccharide 23 dan juga konjugat 13. Kalau kita lihat dari rekomendasi, sama-samanya dua-duanya sama-sama direkomendasikan ya. Kemudian apa pertimbangannya Dokter Titi? Kapan kita memilih PVV 23 atau PVV 13? Oh, tadi saya agak tapi ada 2 pilihan, ada polysaccharide, ada polysaccharide conjugate gitu ya. Yang mana? Ya. Tadi udah saya jelaskan bahwa sebetulnya memang untuk meningkatkan respon imun lebih baik dan memang terbukti dia kuat itu conjugate. Ya, tapi kita sadar memang serotype-nya tidak sebanyak yang 28, tetapi 13 itu juga udah termasuk serotype yang paling sering dan utamanya adalah yang terkait dengan invasif atau yang severe dari pneumococcal infection. Nah di Indonesia apa aja sih serotype-nya gitu? Apa aja serotype-nya? Kita nggak banyak melakukan studi tentang pneumococcal sampai ke serotype. Tapi tadi Dokter P mungkin udah tayang ya di Indonesia serotype apa aja. Yang di Indonesia yang ada yang sejauh ini apa di anak-anak, apa di orang dewasa, yang terakhir yang persahabatan oleh Dokter Gina Amanda, Dokter Erlina saya itu juga menunjukkan serotype-nya masih di dalam serotype PCV 13 masih tercover di dalam itu ya. Jadi artinya belum didapatkan yang di luar itu atau yang invasif di luar yang 13 belum. Jadi artinya itu masih memungkinkan atau masih dapat tercover. Akan tetapi diutamakan conjugate itu adalah untuk yang subjek dengan imunitas yang rendah ya. Jadi misalnya anak-anak, orang tua, elderly 65 tahun ke atas, imunokompromis, atau mungkin pasien bukan 65 tapi pasiennya HIV misalnya ya. Nah, kecuali HIV yang sudah CD4 di bawah 200 itu tidak berespon ya dengan vaksin apapun. Tapi kalau 200-400 masih berespon walaupun tidak sebaik kalau dia di atas 400. Gitu. Jadi itu memang terbukti ada studi dengan conjugate vaksin pada orang HIV. Itu ada respon ya. Tadi tergantung CD4 berapa. Jadi memang tergantung sih. Jadi kalau untuk dewasa muda yang sehat walafiat polysaccharide is enough gitu ya. Tapi jangan lupa mesti ada boosternya. Tapi kalau sudah elderly begitu maka ya sudah conjugate langsung.
Misalnya kita sekarang atau bahkan disarankan memang sebetulnya dari awal disarankan juga di Amerika juga 50 tahun ke atas ya. Dan di PUBG juga menyarankan 50 tahun ke atas, nggak masalah dia punya komorbid apa enggak ya, dia belum 65. Jadi 50 tahun ke atas nih kita ini saya ini gitu ya, apalagi udah ada komorbid ya sudah conjugate sekali seumur hidup. Kalau saya mau booster untuk cover serotype banyak, maka setelah 1 tahun saya polisakarida, kurang lebih gitu. Tapi kalau mungkin dewasa muda ya berapa belas tahun tidak ada apa-apa mau divaksin pneumokokal karena kehati-hatiannya walaupun tidak rekomendasi tidak harus, maka bisa dilakukan polisakarida kurang lebih gitu. Ya, jadinya menambahkan kita juga harus mengetahui adanya fenomena hyporesponsif pada elderly ya. Jadinya harus dipikirkan apabila kita akan memilih antara vaksin yang conjugate atau polisakarida, kita harus juga memikirkan adanya yang tadi dikatakan bahwa immunosenescence pada orang lansia itu harus patut dipikirkan. Jangan kita memberikan vaksin lalu dia malah jadi tidak terbangkitkan ya antibodinya ya, Dokter Titi ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Conjugate ya, pada orang tua conjugate, jangan polisakarida, pasti conjugate. Ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Titi, Dokter Fatih. Ini ada 2 pertanyaan mengenai booster Dokter Titi. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang sudah diberikan vaksin pneumokokus di bawah 65 tahun dengan conjugate 13, berapa lama perlu kita lakukan booster lagi kalau umurnya di atas 65 tahun? Ya, ini pertanyaan sering ya, karena masalah di lapangan. Seandainya usia 50 kita sudah dikasih conjugate gitu ya. Terus sekarang kita masuk ke usia manula 65 ke atas. Apa kita perlu? Apa dia cukup sekali seumur hidup? Maka jawabannya bisa diulang. Pada usia 65 bisa diulang 1 kali conjugate, bisa menjadi ulangan, dengan catatan interval jaraknya sudah lewat 5 tahun dari yang conjugate sebelumnya. Jadi kalau kita divaksin baru umur 62 gitu ya, nggak usah 65 kita vaksin lagi, tunggu aja paling cepat 67, kurang lebih begitulah. Ini memang udah jadi bahasan lama sih di ACIP ya, tapi ya kurang lebih seperti itu. Kita bisa ulang lagi pada usia kita manula, karena pada manula itu rentan dapat pneumococcal infection, pneumonia. Jadi bisa kita ulang dengan catatan 5 tahun dari conjugate yang pertama. Kalau kita belum conjugate waktu itu polisakarida, ya sudah langsung divaksin gitu, pakai conjugate. Baik, terima kasih Dokter Titi. Dokter Fatia, mungkin ada tambahan dari Dokter Fatia? Ya, jadinya memang banyak sekali ya keadaannya tergantung dari keadaan kondisinya, apakah dia imunokompeten, orang dengan imunokompeten atau dia dengan imunokompromis. Lalu dilihat juga dengan kondisi medisnya. Ya, yang seperti saya ketahui kalau misalnya dia orang yang dengan imunokompeten tapi dia pun memiliki kondisi medis tertentu seperti chronic heart disease, chronic liver disease, chronic lung disease, atau dia perokok, DM, maka kalau misalnya dia usia di atas 65 tahun ya dengan penyakit kronik tersebut, apabila dia sudah pernah mendapatkan, contohnya saja apabila dia sudah pernah mendapatkan vaksin PVC 13, maka bisa diulang lagi dengan vaksin yang lain seperti misalnya PPSV 23 itu setelah 1 tahun setelah PVC 13 ya. Kalau dia misalnya dia usianya kurang dari 5 tahun, apabila dia sudah pernah mendapatkan vaksin PVC 13, maka dapat diulang seperti kata Dr. Titi, yaitu 5 tahun setelahnya. Baik, terima kasih Dr. Fatia, Dr. Titi. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan 2 paparan yang memberikan pencerahan bagi kita semua terkait pneumokokus dan juga vaksin pneumokokus itu sendiri. Sebelum kita tutup, karena mengingat waktu juga, mungkin ada take home message dari Dr. Fatia yang bisa disampaikan ke sejawat kita semua. Silakan Dr. Fatia. Ya, terima kasih Dr. Andika. Jadinya memang vaksinasi pneumokokal ini sangat penting untuk
kita semua, terutama pasien-pasien kita yang di atas usia 65 tahun, untuk mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas akibat pneumococcal disease ini, ya. Dan untuk kondisi pasca COVID-19 ini belum diketahui apakah benar vaksin ini sangat bermanfaat. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, beberapa pasien COVID-19 bisa terjadi chronic lung disease, dan itu dapat advantage dari pemberian vaksin ini di kemudian harinya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Fathia. Mungkin silakan Dr. Titi. Ya, terima kasih. Ya, kita sekarang lagi pandemi, jadi mungkin kita kaitkan dengan juga kondisi COVID ya. Jadi vaksinasi sebetulnya hanya salah satu kan pencegahan untuk infeksi, bukan segala-galanya ya. Tentu kita juga melihat dari A sampai Z-nya juga kita lakukan. Bila mana kita melakukan vaksinasi, di sini adalah ada tempatnya karena kita lihat pada usia rentan, dia rentan untuk dapat infeksi COVID, rentan dapat infeksi yang berat, rentan untuk dapat kematian, risiko kematian pada usia 65 tahun ke atas atau usia manula ya. Nah, rentan pula, kenapa kerentanan itu antara lain karena dual infeksi ya. Jadi dual infeksi itu menambah severity atau menambah perburukan dari infeksi viral. Sehingga kalau kita memberikan pneumokokal rasanya ada tempatnya pada usia yang tua tadi ya. Tidak hanya kita berikan vaksinasi COVID, influenza, tapi juga pneumokokal. Salah satu upaya untuk mencegah. Itu aja. Baik, terima kasih Dr. Titi. Jadi pada webinar kita kali ini, kalau boleh saya simpulkan beberapa hal, bahwa saat ini penyakit pneumokokus masih merupakan masalah besar kita semua, terutama di bidang paru. Banyak pneumonia yang disebabkan oleh Streptococcus pneumonia yang berakibat kematian, ya. Dan tentu untuk mencegah itu kita bisa melakukan vaksinasi. Ada beberapa pilihan yang kita berikan, apakah polysaccharide 23 maupun PVV 13, walaupun untuk conjugate 13 tadi Dr. Titi sampaikan memberikan proteksi yang lebih baik dibandingkan dengan polysaccharida, sehingga tentu diharapkan akhir dari semuanya itu kita harapkan morbiditas maupun mortalitas pada orang-orang dengan imunokompromis, terutama pada orang-orang lanjut usia, itu bisa kita kurangi sehingga risiko kematiannya pun bisa menurun. Mungkin demikian yang bisa saya simpulkan. Pertama, terakhir kali kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, terutama bidang ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berperan aktif, terutama narasumber kita dan juga Bapak Ibu sekalian yang bersedia hadir pada webinar ini. Semoga mendapatkan tambahan informasi dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan nanti di lapangan. Terakhir juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra PT Pfizer Indonesia yang sudah berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sehingga dapat webinar ini dapat kita laksanakan. Lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa mengisi link absen ya sehingga sertifikatnya dapat diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andika. Ya, terima kasih Dr. Titi. Dr. Rizky, terima kasih. Pejabat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.